Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Rajib Trisyadi dari Akademi Telkom Jakarta. Dengan ini, saya akan mempresentasikan sejarah sistem komunikasi bergerak. Apa itu sistem komunikasi bergerak? Sistem komunikasi bergerak adalah sistem komunikasi yang memungkinkan pelanggan dapat bergerak selama proses hubungan komunikasi berlangsung. Sistem telekomunikasi yang cocok untuk mendukung sistem komunikasi bergerak adalah komunikasi tanpa kabel atau wireless. Sistem komunikasi seluler adalah sistem komunikasi yang memberikan layanan jasa telekomunikasi bagi pelanggan bergerak di mana daerah layanannya dibagi menjadi daerah yang kecil-kecil, disebut sel. Pelanggan mampu bergerak secara bebas di dalam area layanan sambil berkomunikasi tanpa terjadi pemutusan hubungan. Generasi pertama, 1G. Teknologi AMPS Advanced Mobile Phone System digolongkan dalam generasi pertama teknologi telekomunikasi bergerak yang menggunakan teknologi analog di mana AMPS bekerja pada band frekuensi 800 MHz dan menggunakan metode akses FDMA, Frequency Division Multiple Access. Selanjutnya TACS, Total Access Communication System. Sistem TACS yang telah disebarkan di saluran radio 25 kHz dibanding dengan saluran 30 kHz yang digunakan dalam AMPS. Radio bandwidth sempit ini mengurangi kecepatan data dari saluran signaling. GSM. Jaringan GSM terdiri dari beberapa kesatuan fungsional yang memiliki fungsi tertentu. Struktur public LAN, Mobile Network atau PLMN, terbagi menjadi 3 subsistem, yaitu Radio Subsystem, Network Switching Subsystem, Operation and Maintenance Subsystem. Berikut komponen jaringan GSM. Ada Mobile System MS atau telepon seluler itu sendiri. Digunakan untuk mengakses layanan telekomunikasi PLMN GSM. MS terdiri dari smart card yang terdiri dari SIM card dan mobile equipment. Subscriber Identity Module atau SIM. SIM card harus ada dalam mobile station untuk mengakses jaringan PLMN, baik digunakan untuk menerima atau melakukan panggilan. Base Transceiver Station atau BTS. Tiap sel memiliki satu base transceiver station BTS yang menjamin komunikasi radio antar mobile station dalam sel. Base Station Controller, manajemen radio, resource, dan frekuensi. Distribusi speech, data, dan signaling data dari NSS ke BTS. Terakhir, Mobile Service Switching Center, mengkoordinasi pembentukan sel antara mobile station dengan MS GSM atau user PTN. Nordic Mobile Telephone (NMT). Ada dua sistem Nordic Mobile Telephone, NMT 450 yang rendah kapasitas sistemnya dan MNT 900 yang tinggi kapasitas sistemnya. Sistem Nordic Mobile Telephone dikembangkan oleh administrasi telekomunikasi dari Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Denmark untuk membuat telepon seluler yang kompatibel dengan sistem di negara-negara. Selanjutnya, generasi kedua atau EG. Generasi 2G sudah menggunakan teknologi digital. Generasi ini menggunakan mekanisme time division multiple access dan kode division multiple access. Dalam teknik komunikasinya, kelebihan generasi ini dibandingkan generasi sebelumnya, seperti suara lebih jernih, keamanan lebih terjaga, dan kapasitas yang lebih besar. Berikut teknologi CDMA. Pada CDMA, tiap user menggunakan kode unik yang berbeda satu sama lain, dan cross-korelasi antara kode sangat kecil. Setiap data yang akan dipancarkan terlebih dahulu akan ditebar sehingga memungkinkan adanya multiple access. Generasi kedua, 2.5G, GPRS, The General Packet Radio Service, adalah terobosan terbaru di generasi kedua ini. Lahir pada tahun 1997, GPRS dengan sigap menggantikan CSD yang boros. Dengan GPRS, dipastikan bahwa pengguna akan always on, atau akan selalu aktif dimanapun berada. Pengguna dapat terhubung ke internet di mana saja dan kapan saja. Secara teori, kecepatan GPRS mampu mencapai 115 KB per second, walau kenyataan kini berkata lain. GPRS juga membuat pengguna lebih hemat karena hitungannya menjadi per kilobyte, bukan lagi per menit seperti CSD. Generasi ketiga, UMTS, Universal Mobile Telecommunication Service, adalah perkembangan lebih lanjut dari EG. UMTS sering disebut generasi ketiga. Selain menyediakan fasilitas akses internet, email, MMS, dan browsing, memiliki kecepatan transfer data cepat dari 144 KB per second sampai dengan 2 MB per second.
sehingga dapat melayani layanan data broadband seperti internet, video on demand, musik on demand, games on demand, dan on demand lainnya yang memungkinkan kita dapat memilih program musik, video, atau game semudah memiliki layanan DTV. Kecepatan setinggi itu juga mampu melayani video conference dan video streaming lainnya. 3.5G HSDPA High Speed Downlink Packet Access merupakan perkembangan akses data selanjutnya dari 3G. HSDPA sering disebut dengan generasi 3.5G karena HSDPA masih berjalan pada platform 3G. Secara teori, kecepatan akses data HSDPA sama seperti 480 KB per second. Tapi pasti HSDPA lebih cepat dari generasi 3.0. Selanjutnya, generasi keempat, 4G. Sistem 4G akan dapat menyediakan solusi IP yang komprehensif, di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja. Pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Belum ada definisi formal untuk 4G. Bagaimanapun, terdapat beberapa pendapat yang ditujukan untuk 4G, yakni 4G akan merupakan sistem berbasis IP terintegrasi penuh. 4G akan menawarkan segala jenis layanan dengan harga yang terjangkau. 3GPP Long Term Evolution atau yang biasa disingkat LTE adalah sebuah standar komunikasi akses data nirkabel tingkat tinggi yang berbasis pada jaringan GSM atau EG dan UMTS atau HSPA. Jaringan antar mukanya tidak cocok dengan jaringan 2G dan 3G, sehingga harus dioperasikan melalui spektrum nirkabel yang terpisah. Teknologi ini mampu download sampai dengan tingkat 300 MB per second dan upload 75 MB per second. Jaringan layanan seluler 4G berbasis LTE nantinya tak hanya beroperasi di 900 MHz namun juga di dua spektrum lainnya. Selanjutnya generasi kelima, 5G. 5G ini adalah sebuah sistem nirkabel pakai switch. 5G digunakan untuk menutupi area yang luas dan digunakan untuk memberikan throughput yang lebih tinggi. 5G menggunakan CDMA, BDMA, dan juga gelombang milimeter. 5G menggunakan teknik data coding atau modulasi maju yang ditingkatkan. Salah satu teknologi yang digunakan dalam usulan 5G adalah Massive MIMO. MIMO sendiri sudah dipakai dalam teknologi 4G, di mana dalam tiap stasiun pemancar atau penerima menggunakan antena lebih dari satu. Misal, konfigurasi MIMO 2x2 berarti dari sisi pemancar dan penerima masing-masing memiliki dua antena. Ini adalah akhir dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.